Masih di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan. Ya. Ini PR buat coach dari Persija kan, karena ada beberapa Mauricio pemain yang Sousa dipastikan tidak main. Iya. Jadi dipastikan tidak main tuh misalnya yang terkena akumulasi kartu, Iya, Dario, ya kan? Fabio Colonego, ada kalau Fabio sanksi. Gustavo Almeida juga cedera, Bung. Gustavo Almeida cedera. Rio Matsumura juga Itu hukuman sanksi, dari Komdus. hukuman sanksi dia. Ini iya. pemain-pemain Itu pemain iya, penting. Makanya ketika dalam pertandingan yang krusial, pertandingan yang big match, ketika 3 pemain itu nggak ada, sangat disayangkan gitu loh. Ya. Menang lawan Jepara kemarin jadi ukuran paling nggak motivasi untuk melawan Persib. Tapi itu akan jadi ukuran mereka ketika 3 pemain yang tadi tidak bisa bermain, kan mereka juga nggak main lawan Jepara. Anak-anak muda yang bisa bermain dan mereka oke. Ingat Persija juga masih ada Witan Sulaiman, Om Boy. Oh iya, betul. Iya kan? Yang stylish bermain kayak backup juga kan. Gaya bermain terlalu bermain. Jadi kalau bermain dengan 4-4-2 dia bisa bermain ke sayap, agak di kanan bisa. Hanif bukan di tengah dengan Sousa, Donitri di kiri. Nah, itu akan menjadi senjata bagi bagi Persija untuk membongkar pertahanan Persib dari 2 sisi flank mereka. Dengan 4-4-2 katakan kalau bermain ya. Jadi itu menarik. Lebih menarik kalau yang ada tadi yang absen itu ada di lapangan. Wah, itu lengkap benar, sangat lengkap. Nah, ini kan kalau 2 tim dengan kualitas seperti begini, siapa yang menguasai lini tengah? Bisa dipastikan mungkin lebih berpeluang untuk unggul. Kalau kita lihat lini tengah dari Persija, Bung, dengan 4 tengah, di situ ada Alano, bagus sekali, ya kan? Iya. Dan juga tadi Bung Hanif main lawan Jepara luar biasa. Bagus. Ya kan? Iya. Ada Sousa dan juga. Arliansa anak muda ini. Ada Arliansa juga. Tapi kalau bermain lawan Persib, saya pikir Arliansa mungkin akan main sebagai super sub. Karena tidak akan main-main di pertandingan ini. Ini pertandingan yang menentukan, krusial. Pasti pemain-pemain yang Om Boy sebut itu akan bermain. Ya Alano, Sousa, Hanif, itu bermain. Termasuk dengan Donitri juga semua akan bermain. Witan, semua akan bermain juga sekalian. Itu yang saya pikir Persija akan fight habis-habisan di sini. Garis bawahi Alano, saya agak sedikit melihat pemain ini dia punya endurance-nya bagus, moving-nya juga bagus, dia gelandang serang loh. Bagaimana, Bung? Ya, berbahaya bagi Persib. Berbahaya. Salah satu pemain yang saya suka sekarang ya. Karena setiap penyerangan awalnya selalu dari dia, dan setiap bola ada di dia agak sedikit berbahaya untuk tim lawan. Dan ya mobilitasnya dia main di mana-mana. Mobilitasnya luar biasa. Dan winning ball-nya bagus, Bung. Iya. Ya kan, perebut bola, duel satu lawan satunya kuat. Kira-kira akan berhadapan dengan siapa, Bung Ropan? Dia akan ambil Tom Haye, saya pikir. Wah. Kalau melihat dari secara fisik dia lebih Alano lebih strong kayaknya. Karena pasti Sousa tahu untuk bisa meredam Persib, salah satu yang pemain yang harus diredam, dimatikan yaitu pergerakan Tom Haye. Untuk mengurangi efektivitas serangan dari Persib dengan bola-bola umpan dari Haye kan itu mematikan sekali tuh. Passing-passing dia tuh sangat terukur. Trupasnya tuh sangat terukur. Ya karena Haye kan itu pemain yang juga bisa masuk dari 2 sisi dengan baik untuk memberikan umpan-umpan kan. Kalau Bung Ropan tadi bilang bahwa wingback Persib yang juga aktif, tanpa umpan-umpan yang bagus dari Tom Haye juga agak susah, Bung ya? Iya, karena mereka perlu untuk dia yang ngatur ritme itu di lapangan. Bagaimana untuk memperlambat, bagaimana untuk ketika transisi permainan, membuild up serangan. Terus kemudian bola akan lebih banyak ke Tom Haye. Walaupun sebenarnya Persib punya gelandang-gelandang juga yang bagus kan. Anda membayangkan permainan Persib seperti apa untuk menembus Rido dan Jordi? Kalau Jordi main kan, kita yakin bahwa Jordi akan dipasang ya? Semoga. Kalau Jordi main, kalau Jordi fit, yang pasti Anda melihatnya seperti apa? Iya, yang pasti kedua tim ini benar-benar sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan masing-masing ya, dan mereka butuh variasi serangan yang lebih banyak lagi, dan sekarang bagaimana mereka yang kuncinya adalah mungkin siapa yang lebih sabar akan lebih sabar untuk ke depan. Mungkin akan umpan-umpan aja Persib dari Tom Haye. Kalau dari Persija siapa, Bung Ropan, yang bisa melakukan persis seperti Tom Haye? Sousa termasuk dengan Alano juga akan berperan penting ya. Mereka akan menjadi motor serangan juga bagi Persija bisa melakukan itu. Jadi ini pertaruhan yang ya enak untuk kita saksikan memang. Jual beli serangan pasti akan ada. Iya kan? Dan kalau bicara dengan karena pertahanan dua-duanya ya kita bisa melihat sini. Jadi gol pertama itu akan sangat menentukan dalam pertandingan yang laga yang seru seperti ini. Dan tidak akan banyak gol yang akan tercipta.
Ya kan? Iya, kalau bisa menurut saya kan. Kita melihat akhir-akhir ini juga. Terakhir Persib hanya menang 1-0 lawan PSM Makassar. Ya kan? Karena PSM juga bermain dengan luar biasa intensitas. Nah, apalagi sekarang dengan Persija kan. Kalau Persija bisa mampu membuat gol, saya pikir itu akan menjadi sulit buat Persib untuk bisa membalas. Demikian juga kalau Persib bisa mencetak gol, akan sulit bagi Persija untuk ini. Artinya tendensi menang tipis ada di antara kedua tim, atau imbang yang akan terjadi di sini. Jadi itu yang saya bilang. Faktor gol pertama akan sangat menentukan untuk arah pertandingan ini siapa yang akan memenangkan. Iya. Gitu. Persija ini rapi ya mainnya. Rapi, transisi antar lininya juga cepat. Karena anak-anak muda baik di tengah maupun di depan. Gimana, Bung Maman? Ya, seperti yang tadi saya bilang, ketika menyerang waktu di awal-awal musim, ketika menyerang, ketika lawan rebut bola dan counter itu mesti sedikit agak berbahaya, selalu menjadi peluang untuk lawan. Tapi makin ke sini semuanya sudah terorganisasi lagi, udah semakin seimbang. Dan saya pikir dengan tenaga pemain muda yang lebih banyak akan makin seimbang di dalam tim ini. Man, waktu lu jadi bermain di Persija, lu pernah ke Persib bagaimana? Atmosfer dibandingkan dengan lu di Persib waktu ke Persija, lebih bagaimana? Lebih tekanan tuh ada di Persija ke Persib ya? Ini dua tim ini kan sama-sama tim besar. Betul. Jadi sama-sama tekanannya sama-sama besar. Sama-sama besar. Gitu ya. Tidak ada jauh perbedaannya, semuanya sama-sama tekanannya besar. Iya. Tekanannya besar. Termasuk atmosfernya di itu. Iya, atmosfernya sama. Iya, keharusan menang, bobotoh, menuntut. Ini lawan Persija, jadi harus menang. Dan itu sudah dibuktikan 2 pertandingan terakhir kan, di 2 musim terakhir. Menang 2-1 dan menang 2-0. Jadi istilahnya kalau di kandang tuh harus menang. Apapun itu. Boleh kalah di luar kandang nggak apa-apa, tapi di kandang harga mati harus menang. Dan Persib ingin melakukan hat-trick kan. Setelah 2 musim terakhir mereka juara back to back, ini harus menang lagi. Untuk mencapai ambisi mereka juara di paruh musim. Jadi kita membayangkan nanti 2 kali 45 menit. Plus-plusnya itu akan tempo yang sangat tinggi. Gimana, Bang? Iya, yang pasti tempo tinggi, mungkin akan banyak drama di dalam lapangan. Asik, ini dia. Pasti banyak drama di dalam lapangan. Coba-coba bocorannya dramanya apa? Yang sudah-sudah. Ya, yang sudah-sudah kan dramanya apa nih? Sedikit ada benturan, sedikit ada... Biasalah itu, keras-keras begitu. Nakal-nakal dikit. Nakal-nakal dikit. Dan jangan salah, mungkin... gol tercipta tidak melalui open play, tapi melalui bola-bola mati. Nah, bola-bola mati. Bisa aja. Oke, kalau Persija siapa yang spesialis bola mati? Bisa dari corner kick, bisa juga dari free kick, Bung? Iya, banyak sebenarnya sih bisa melakukan itu kan. Karena kalau Witan bermain... Kalau Raihan Hanan masuk? Raihan Hanan masuk masih ada Raihan. Witan juga masih oke. Zouza juga, masih Alano juga masih bisa melakukan itu dengan baik. Jadi banyak pemain yang bisa ditentukan. Tergantung Zouza aja bisa menentukan siapa yang akan mengambil. Kalau di Persib kan udah tahu tuh. Iya. Kita sudah tahu semua. Sudah tahu semua. The profesor. Sang profesor yang pasti akan menghadapi itu. Tapi Mark Klok juga bisa, Bung. Bisa kalau Mark Klok main. Tapi kemarin kan dia tidak main. Ya, makanya Putros didorong bersama dengan Lucho yang bermain di sana. Kalau dia mungkin nggak main lagi misalnya, ya pasti akan itu yang terjadi. Dengan Putros dia akan bermain di gelandang dengan Luciano Goycochea. Tom Hai akan didorong lebih ke depan. Bung, siapa yang akan matikan Beckham? Karena kalau kita sepakat bahwa bola banyak dari Beckham melakukan tusukan atau crossing-crossing yang presisinya tepat kepada striker mereka, ini berbahaya, Bung. Kalau Beckham bergerak ke kiri, pasti ya Bruno yang ada di sana kan. Entah mungkin dengan Rio Fahmi akan Bruno. Kalau dia bergerak ke kanan, ini akan menjadi tugas bagi Donitri untuk bisa menjaga itu. Dan ini enak antara Beckham dan Donitri kan. Akan ketemu kan. Wah, itu. Sama-sama punya pukulan kan. Sama-sama agresif juga. Agresif juga kan. Benar-benar. Jadi itu nggak mungkin Beckham akan main di dalam. Dia akan main di luar, tapi dia akan ngiris bisa ke dalam juga. Dia kan dengan teknik, dengan skill individu yang bagus kan. Sebelum kalau kita bicara shooting dari luar kotak penalti, ini juga salah satu peluang. Begitu rapat, mereka harus berani melakukan shoot kan ya. Tidak hanya melakukan bergerak dari sayap, tapi melakukan shooting dari jauh. Siapa, Bung, kalau dari Persib, Bung? Kalau Persib itu punya kekuatan kan Goycochea kah? Goycochea ya. Itu spesialis memang kalau dari luar kotak penalti tembakan dia. Putros juga kalau bermain di gelandang bisa melakukan tembakan dari luar kotak penalti, termasuk dengan Tom Hai pasti kan. Itu bisa melakukan itu. Jadi kalau bicara di gelandang Persib ya mereka, terutama Lucho yang selalu coming from behind, dia akan muncul dan dia punya tendangan-tendangan yang keras dari luar kotak yang sangat berbahaya. Ya, itu harus diantisipasi, harus dilihat juga oleh pemain-pemain Persija. Dan saya pikir Sousa sebagai pelatih tahu
kan dia sudah bisa melihat kan. Iya. Rekaman-rekaman itu siapa pemain Persib yang berbahaya, punya tembakan-tembakan ini yang kan kita kuat. bicara Iya. kemungkinan-kemungkinan. Iya. Ada mungkin yang trik di penalti Iya. bisa Prit, Iya. ya kan? Tergantung dari wasit Korea tadi, Bung. Jeli nggak lihat ini? Cuma ini pasti ketat, wasit Korea kan tahu banyak trik-trik yang akan Trik-triknya dilakukan, kan dia pasti- pasti akan iya. tahu. Dia harus jeli, harus memimpin pertandingan ini kan, Iya, pertandingan iya, yang iya. syarat yang Maman Iya. bilang kan penuh drama. Siapa yang jago ngetrik, Bung, kalau di Persib itu? Yang Anda lihat lah ya. Beckham kah? Atau siapa, Mbak? Saya pikir memang akan sulit untuk bisa melakukan, karena kan mereka akan berhadapan juga dengan hukuman salah ini diving dengan kartu kan, kalau Oh, memang iya. bisa VAR terjadi. juga. VAR juga akan melihat di sini apakah ini memang layak penalti Iya. atau tidak, akan Iya. ditinjau semuanya. Jadi Iya. memang kalau benar-benar ada benturan keras ya, Iya. wasit akan Terakhir, melihat. Bung, sebelum kita break. Ya. Kalau penjaga gawang, siapa yang menjadi starter, Bung? Menurut Bung Ropan, baik Persib maupun Kalau Persija. Persib kan sudah pasti Teja dong. Teja. Kalau di Persija kemarin Eduardo yang bermain, yang bukan Andri Tani kan, tapi bisa saja Andri Tani yang dimainkan. Ya, Jadi semua tergantung dari Sousa. Tapi kalau yang sudah pasti di Persib itu Teja. 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 Kalau Bung Maman lihatnya siapa? Baik Persija maupun Persib. Iya, kalau di Persib lihat pertandingan kemarin Teja pasti akan dimainkan. Kalau di Persija ya lihat beberapa penampilan terakhir Eduardo. Anda paling suka dengan siapa? Hmm? Paling suka Eduardo, penampilan siapa? Kalau untuk Di- pertandingan sepenting ini. Untuk di Persija sekarang, Ah. saya suka melihat semua pemain kan. Enggak, satu kiper. Satu kiper. Kalau satu kiper saat ini sekarang saya memilih Eduardo. Oke. Oh, Eduardo ya. Besar. Brazil. Besar tim. Oke. Kita break dulu, kita kembali setelah para berikut ini.